Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 12 baik IPA maupun IPS. Bahan belajar kita hari ini yaitu tentang pasca Orde Baru. Apa saja yang terjadi pasca Orde Baru itu? Mari kita lihat di sini. Anak-anakku, sehari setelah dilantik B.J. Habibie telah berhasil membentuk kabinet yang dinamakan Kabinet Reformasi. Kabinet Reformasi Pembangunan ini terdiri dari 36 menteri, yaitu 4 menteri negara dengan tugas sebagai menteri koordinator, ditambah dengan 20 menteri negara yang memimpin departemen, dan 12 menteri negara lainnya memimpin tugas tertentu. Dalam Kabinet Reformasi Pembangunan tersebut terdapat 20 orang yang merupakan menteri kabinet dalam era Soeharto. Belajar tentang kabinet reformasi ini ternyata memiliki beberapa elemen seperti elemen politik, elemen masyarakat, ya, dari ABRI, dari golongan daerah, golongan intelektual, dari perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat. Untuk pertama kalinya sejak pemerintahan Orde Baru, Habibie mengikut sertakan kekuatan sosial politik non-Golkar dari unsur daerah, akademi, profesional, dan LSM. Langkah ini semacam rainbow coalition yang terakhir kali yang diterapkan Kabinet Ampera. Anak-anakku, pada sidang pertama Kabinet Reformasi Pembangunan 2 Mei 1998, B.J. Habibie mengarahkan dua sasaran pokok yang akan dilakukannya. Pertama, tersedianya bahan makanan pokok masyarakat dan berputar kembalinya roda perekonomian masyarakat. Adapun pusat perhatian Kabinet Reformasi Pembangunan itu untuk meningkatkan kualitas, produktivitas, dan daya saing ekonomi rakyat, dan memberikan peran perusahaan kecil, menengah, koperasi hingga memiliki dan terbukti memiliki tahanan ekonomi dalam menghadapi krisis. Menindaklanjuti reformasi di bidang politik, Presiden berharap adanya check
and balance system mengenai pemilu dan mekanisme demokrasi. Pada sidang istimewa MPR 1998 berhasil menetapkan sebagai berikut. Pertama, terbukanya kesempatan untuk mengamandemen Undang-Undang 1945 tanpa melalui referendum. Kedua, pencabutan keputusan P4 sebagai mata pelajaran wajib. Hal ini berkaitan dengan TAP MPR nomor 18 Romawi MPR 1998. Ketiga, masa jabatan presiden dan wakil presiden dibatasi hanya 2 kali masa tugas yang masing-masing 5 tahun. Hal ini sesuai dengan TAP MPR nomor 13 garing MPR garing 1998. Agenda reformasi politik meliputi pemilihan umum, ketentuan untuk memeriksa kekuasaan pemerintah, pengawasan yang baik, berbagai perubahan terhadap Dwi Fungsi ABRI. TAP MPR nomor 17 MPR 1998 tentang hak asasi manusia mendorong kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan berserikat, serta kebebasan tahanan politik. Anak-anakku sekalian, bagaimanakah reformasi bidang politik itu? Sesuai dengan TAP nomor 10 Romawi garing MPR garing 1998, Kabinet Reformasi Pembangunan telah berupaya melaksanakan agenda politik, yaitu merubah budaya politik yang diwariskan oleh pemerintah sebelumnya, seperti pemusatan kekuasaan, pelanggaran prinsip-prinsip demokrasi, terbatasnya partisipasi politik rakyat, menonjolnya pendekatan referensi, menekan keamanan dan stabilitas, mengabaikan nilai-nilai hak asasi manusia dan prinsip hukum atau supremasi hukum. Anak-anakku sekalian, adapun kebijaksanaan yang dilakukan B.J. Habibie adalah: pertama, memberlakukan otonomi daerah. Hal ini sesuai dengan ketetapan MPR nomor 15 garing MPR 1998. Kedua, kebebasan politik dengan melakukan pencabutan pembatasan partai politik. Menjelang pemilihan umum, terdapat 80 partai politik dibentuk. Yang ketiga, pencabutan ketetapan untuk meminta surat izin terbit atau SID bagi media massa cetak, yang selama ini dibredel
atau dicabut surat izin terbitnya. Yang keempat, menghindarkan munculnya penguasa otoriter dengan masa kekuasaan tidak terbatas yang diberlakukan pada masa pemerintahan sebelumnya. Seorang warga negara Indonesia dibatasi menjadi presiden sebanyak 2 kali masa jabatan saja. Anak-anakku, demikianlah dulu langkah-langkah awal pada masa pasca reformasi. Semoga bermanfaat ya bagi kita semua. Belajar penuh semangat untuk mempelajari sejarah Indonesia. Semoga semuanya dapat memberikan berpikir luas untuk kita semua, anak-anakku. Jangan lupa buat kajiannya atau catatan-catatan kecil hasil belajarmu. Jaga kesehatan, olahraga, dan makanan yang sehat bergizi. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.